materi apa? Tidak. Ya, kalau dilihat dari gambar ini, apa yang terlintas dari pikiran kalian? Transaksi jual beli, terus beli buah, apa lagi? Belanja. Lalu apa lagi? Tawar menawar. Betul. Terus semua yang di pikiran kalian. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Di sini kalian ada yang tahu nggak apa itu teks negosiasi? Ada dulu. Apa yuk? Bandara itu, Ya udah kita bahas ya. Teks negosiasi. Teks negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Jadi, kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Jika kedua belah pihak, semisal gambar yang awal tadi, interaksi kan seperti di pasar ya, negosiasi perdagangan. Kan itu tadi kedua belah pihak, pihak A dan pihak B, penjual dan pembeli. Itu termasuk bentuk interaksi sosial dan yang digunakan untuk mencapai kesepakatan dari kedua pihak tersebut yang berbeda kepentingan. Semisal antara penjual dan pembeli tidak berbeda kepentingan, maka tidak akan terjadi suatu negosiasi. Oke, lanjut ke jenis-jenis negosiasi. Jenis-jenis negosiasi ada 4. Yang pertama negosiasi perdagangan, yang kedua negosiasi pekerjaan, yang ketiga negosiasi peraturan atau kebijakan, dan yang keempat negosiasi konflik. Yang pertama negosiasi perdagangan, seperti di gambar tadi, kegiatan di pasar gitu ya. Kalau di pekerjaan, semisal ada pegawai A dan pegawai B. Pegawai A ini ingin ambil cuti di hari Rabu, bilang bernego ke temennya, bisa nggak aku tukar hari Rabu aku libur? Itu termasuk negosiasi pekerjaan. Lalu yang ketiga negosiasi atau peraturan kebijakan. Kalian biar tahu nggak di sini? Negosiasi peraturan atau kebijakan itu gimana? Kan negosiasi peraturan atau kebijakan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, bisa di lingkungan sekolah. Yang sering kita negokan setiap harinya itu negosiasi peraturan atau kebijakan. Semisal tiket, biasanya kan ada yang males kan ya, itu kan aku jangan tiket hari ini gitu. Lalu ada juga yang semisal saya bilang besok ulangan ya anak-anak, pasti kalian kan bilang jangan besok Bu, besok udah banyak ulangan gitu kan. Itu termasuk negosiasi. Lalu yang keempat yaitu negosiasi konflik. Nah, negosiasi konflik ini sama-sama untuk mengalah demi kepentingan bersama. Lalu tujuan kedua belah pihak berdialog untuk menentukan solusi terbaik, yaitu yang pertama jalan keluar bersama, yang kedua meminimalkan keraguan, dan yang ketiga menyatukan perbedaan. Jadi semisal tadi yang di perdagangan, pasti kita kan mencari jalan keluar bersama. Semisal si penjual bilang, penjual yang di pasar tadi ya, apelnya 1 kilo 40.000. Lalu pembelinya bilang, mahal amat Bu, 1 kilonya 30.000 aja. Nah, jadi kita mencari jalan keluar bersama. Jadi yang harga milik pembeli atau penjual, atau kita meminimalkan keraguan dengan harga yang tengah-tengah itu. Lalu yang kedua, meminimalkan keraguan. Semisal si pembeli ini nggak mau, harganya tetap 40.000 aja. Jadi mengasih apa ya, kayak masukan atau gimana biar nggak ragu. Misal apelnya 1 kilo itu besar-besar Bu, jadi tetap 40.000 gitu. Lalu yang ketiga, menyatukan perbedaan. Lalu ada struktur dari teks negosiasi. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama orientasi. Orientasi itu untuk mengawali pembicaraan seperti salam atau menyapa, seperti kayak di perdagangan tadi. Bu beli bunganya berapa? Bukan ya, itu termasuk orientasi. Dan yang kedua pengajuan tawaran untuk bernegosiasi. Yang ketiga penawaran. Penawaran ini bagian penting
yang penutup yaitu akhir dari sebuah negosiasi. Lalu ada unsur pembangun negosiasi. Yang pertama adanya partisipan. Yang dimaksud partisipan ini antara dua belah pihak, pihak satu dan pihak dua. Yang kedua adanya perbedaan kepentingan. Semisal tadi ya contoh kedua dan pemilih tadi. Semisal tidak ada perbedaan kepentingan maka tidak akan terjadi negosiasi tersebut. Semisal pembelinya setuju dengan tawaran penjual bahwa apelnya 1 kilo 40.000 maka tidak akan terjadinya suatu negosiasi, tidak akan terjadinya sebuah perbedaan kepentingan. Lalu yang ketiga adanya pengajuan dan penawaran. Semisal si pembeli tidak mengajukan penawaran, tetap aja ya udah sebetulnya 40.000 ya udah, maka tidak akan terjadi unsur pembangun negosiasi. Dan yang keempat adanya kesepakatan. Semisal antara kedua belah pihak A dan pihak B tidak ada yang menyetujui dengan kesepakatan tersebut, maka negosiasi itu bisa dikatakan gagal. Nah, ini ada contoh dokumentasi dari negosiasi. Dan yang gambar pertama itu negosiasi di lingkungan perkantoran, dan yang kedua ini negosiasi di lingkungan pasar. Nah, ini negosiasi di lingkungan keluarga. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu kasih soal terlebih dahulu ya, dijawab berkelompok ya. Pembagian kelompoknya ini sendiri atau gimana Bu? Gabung saja, yang ke belakang. Sini Risma dari sini ya, gabung sama Mbak Dewi. Gabung aku ya. Nah, itu dikerjakan terlebih dahulu. Itu ada lembar ini diisi, dibaca dulu, nanti ada pertanyaan dan jawabnya di tabel evaluasi itu ya. Berapa menit Bu? 2 menit ya, mulai dari sekarang. Sudah? Sudah. Oke. Pertanyaan pertama. Siapakah yang berperan pada teks negosiasi tersebut? Guru. Siswa. Ya, betul. Lalu yang kedua soalnya, hal apa yang dipermasalahkan pada teks negosiasi tersebut? Ayo apa kelompok yang itu? Stephen yang belum mengerjakan PR. Iya, betul. Lalu soal ketiga, bagaimana tahapan cerita pada dialog negosiasi tersebut? Ceritanya itu Bu. Ya, Pak. Tahapannya itu penawaran. Ya, selain penawaran apa lagi? Ada kesepakatan. Ya, lalu? Pengajuan. Iya, betul. Dari sini apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi teks negosiasi? Saya Bu. Ya, silakan. Kesimpulan dari teks negosiasi adalah sebuah teks yang berisikan tawar-menawar yang dilakukan dua belah pihak atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dan tawar-menawar dalam negosiasi bukan hanya berkaitan dengan jual beli, melainkan juga rencana, keinginan, dan kompromi. Iya, betul. Tepuk tangan penerima. Hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.